simpel, kecerahan. Nek cerah mesti encer, kan ngono. Lah nek wis ijo atau HC pun tapi kecerahannya enggak sesuai standar saya ya percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses untuk petambak Faname di seluruh Indonesia. Kali ini Kapal Faname berjumpa dengan teman lama ini ya. Ini Mas Teguh ini teman sekolah SMA Mas Teguh ya. SMA 2 Rembang, sekarang domisili di Jogja, di Bantul, dan sekarang mau memulai usaha tambak udang Faname. Nah, lokasinya di Purworejo. Nah, gitu. Kesempatan ini mau studi banding pola budidaya di Kapal Faname dengan budidaya udang Faname di Purworejo. Nah, jadi di sini tidak ada guru, tidak ada murid, tapi belajar bareng-bareng Mas Teguh. Ya, karena nggak ada ahli udang itu, nggak ada Mas. Ya. Ahli udang itu sebelum lahir, belum lahir, sama setelah lahir sudah mati. Ya, kan itu. Nah, itu yang memang sulit bagi budidaya udang Faname itu. Makanya sering kita komunikasi, itu sangat perlu, sehingga pengalaman petambak-petambak ini menjadi referensi ketika kita menghadapi masalah. Oke Mas Teguh, mungkin apa yang terjadi di sana, dan mungkin ada pengalaman di Kapal Faname yang bisa dibawa ke Purworejo. Ya, terima kasih Mas Iwan. Salam petambak Indonesia, sukses. Ya, semangat. Terima kasih waktunya, ini juga kebetulan ada kegiatan parsial ya Mas? Iya. Cuma ini tadi nggak menangi untuk kegiatan parsial itu, ya ada perjalanan macet. Tapi alhamdulillah nggak ketemu parsialnya, tapi ketemu juraganya. Oke. Nah, itu ya istilahnya kita satu silaturahim. Setelah Mas Iwan ini teman SMA, sudah berapa tahun nggak ketemu ya Mas ya? Iya. Ditemukan waktu reuni, tapi nggak apa-apa. Namanya silaturahmi itu membawa berkah, Amin. memperpanjang umur. Amin. Jadi dalam kesempatan ini terkait dengan budidaya udang Faname itu sangat menarik sekali, karena di situ emang luar biasa tantangannya. Karena saya belum merasakan manisnya ini, tapi sudah merasakan getirnya ya. Ya. Tapi ya enggak apa-apa, namanya namanya ilmu itu kan angel nih urung ketemu. Oh, iya, ya, betul. Katanya gitu. Nek nyantri kan gitu. Iya. Ilmu angel nih urung ketemu. Tapi kalau udah ketemu, insya Allah. Insya Allah. Ya, ini saya melihat kegiatan di Kapal Faname itu, khususnya di petambak sekitar tempatnya Mas Iwan itu ada sedikit beda dengan kebetulan di Purworejo, di daerah pantai selatan, di sebelah barat Pantai Congot, Bandara YIA. Sana laut di sana kan satu samudra. Yang tentunya kalau di sini kan lautnya laut Jawa yang berbatasan dengan antar pulau. Di samudra airnya luar biasa. Jadi kalau melihat gelombangnya itu kalau pas ditambah itu wah luar biasa. Pokoknya pantai selatan. Ya istilahnya sana wisata ya sekalian untuk kebetulan untuk budidaya itu kan lahan dari Pemda yang bisa digunakan rakyat, tapi tidak boleh digunakan untuk korporasi. Oh gitu. Kebetulan di situ ada pos TNI Angkatan Laut juga. Ada sekitar hampir 100 petak kali ya. Luasannya Mas? Luasannya sekitar hampir 2000-an. 2000-an ya. 100 petak
20 hektaran ya berarti. Ya sekitar gitu, sepanjang pantai itu, dan itu nyambung sampai Jogja, sampai terus nyambung. Oh. Nyambung. Cuman ya karena mungkin kalau di sana itu kan ya beda karakteristiknya dengan sini, Mas Iwan. Saya melihat sendiri karena saya juga dari Pantura. Jadi kalau di sini istilahnya luar biasa struggle-nya, luar biasa. Kalau di sana masyarakatnya lebih ke arah bagaimana mengelola secara tradisional. Ketika itu alat-alat dipakai, nanti ujung-ujungnya investasi yang sangat mahal. Karena mahalnya itu ditebus dengan nanti hasilnya mungkin banyak yang loss. Nah itu makanya saya sharing ke sini itu supaya saya juga tidak lebih semangat. Oke, siap. Lebih semangat. Siap. Satu lebih semangat, yang kedua itu nanti bisa getok tular. Siapa tahu nanti dengan semangat dari Kapol Vaname ini bisa membawa perubahan, khususnya bagaimana bertambah yang baik. Amin. Oke. Terus gini Mas. Jadi mestinya kalau tadi disampaikan Mas Teguh itu masih cenderung ke tradisional up ya kalau menurut saya, karena sudah ada kincir, tapi kincir ini pola hidupnya berbeda dengan yang di Kapol Vaname. Nah, jadi kalau menurut saya memang penentuan target Mas, skala usaha yang mestinya penting sekali. Artinya dengan skala budidaya tadi tradisional up, pastinya nggak boleh dong kita mengharap dengan hasil yang mungkin lebih intensif kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang itu skala ini menjadi penentu keberhasilan usaha gitu. Mungkin itu Mas. Terus kira-kira Mas apa yang bisa di perbedaan lain yang ada di Purworejo dengan yang ada di Rembang ini? Ya, untuk perbedaan itu satu, kontur tambaknya, kedalamannya beda. Mas Iwan. Sana nggak terlalu dalam, karena mungkin yang tengah aja mungkin sekitar 1,5 meter, ada yang rata-rata mungkin 1,8 lah. Tapi yang pinggir itu maling 1 dengkul Mas Iwan. 1 dengkul. Satu itu kalau tempatnya Mas Iwan kan ya tengah, dalam ya Mas. Dalam. Terus yang kedua, perlakuannya juga beda Mas Iwan. Di sana itu ketika saya menyampaikan apa yang saya dapat dari Mas Iwan informasinya, satu hal misalkan sipon yang mungkin di Mas Iwan sering dilakukan secara kontinu ya Mas Iwan. Apalagi kalau udang sudah mendekati DOC yang agak tua. Kalau di sana sipon itu kalau terlalu sering gak bersih itu banyak yang stres udangnya. Kekhawatirannya ya dibiarkan aja, menuruti makannya aja. Ketika itu 1 hari bisa makan sekian ya ditekni aja. Tapi ya itu efeknya emang ketika ada kendala di udang itu nek metani masalah itu harusnya siponnya itu jadi perhatian dulu, gitu toh Mas. Tapi kalau belum ada penyiponan berarti kan tambah masalahnya ada hal lain. Nah itu mungkin yang menyebabkan kenapa bertambak di sana itu lebih banyak lossnya. Tapi mungkin ada yang berhasil juga. Ya ikhtiar itu kan lahir batin, tapi secara lahir kita harus secara maksimal. Ya gitu Mas. Oke. Jadi kalau soal sipon Mas ini memang menarik. Sipon itu kita mengeluarkan atau mengurangi beban sampah dari tambak. Jadi apalagi
Kalau model budidaya, gambaran model budidaya tambak di Purworejo maupun di Kapoy itu mirip, Mas. Jadi semi bioflok, bukan vlog. Kalau vlog itu kita mengutamakan ketersediaan bakteri pengurai, bakteri pengurai. Nah, di situ memang malah nggak dianjurkan untuk sipon. Nah, kalau bioflok, karena di situ bahwa sampah ini menjadi media, malah menjadi media. Sisa pakan, sisa bangkai plankton, kotoran udang, itu menjadi media yang oleh bakteri pengurai itu untuk tambahan pakan. Itu kalau bioflok. Nah, tapi kalau yang kita lakukan ini kayaknya ke arah semiflok. Nah, jadi plankton, bakteri itu masih kita butuhkan. Artinya kita kendalikan. Dan tidak menjadi pemeran utama dalam kolam budidaya itu. Artinya campur tangan pembudidaya atau anak kolam di sini, tugasnya anak kolam itu membantu mengurangi beban tadi. Bangkai plankton harus kita kurangi, sisa pakan harus kita kurangi, sisa kotoran atau feses ini harus kita kurangi dengan kegiatan sipon. Artinya kalau saya malah harus bersih, kalau di KP Faname ini harus bersih, karena bakteri ini kita input, Mas. Kita input dari pabrikan. Banyaklah merek-merek yang kandungannya dengan Lactobacillus, Rhodobacter, itu hampir semua merek probiotik yang dijual itu mengandung bakteri-bakteri itu yang berfungsi untuk kalau seperti bakteri Bacillus itu untuk menjaga kesehatan pencernaan udang, agar supaya kalau pencernaan itu sehat, bisa mengurangi resiko wet feces. Itu yang bakteri Bacillus. Ada Rhodobacter itu untuk pengurai amonia. Jadi cuma lagi-lagi, Mas, itu nggak bisa kita serahkan tugas penguraian amonia, pembersihan amonia, terus penjagaan kebersihan pencernaan udang, itu nggak bisa kita serahkan ke probiotik itu. Nah, makanya kita bantu. Dan standar dari KP Faname ya bersih, sipon sampai habis sampah. Jadi kalau di usia tua itu malah intensitasnya malah tinggi, sampai 5 kali sipon, pagi, siang, sore, malam. Nah, gitu. Bersih harusnya. Itu bedanya seperti itu. Dan ini juga tentunya juga harus tahu karakter lingkungan kolam. Kalau kolam di Rembang ini karakter perairan air lautnya subur plankton, miskin probiotik. Nah, makanya probiotik kita bantu dengan menginput dari pabrikan. Gitu. Nah, soal faktor kedalaman tentunya ini kaitannya dengan kapasitas budidaya tabur, kan gitu, Mas. Tapi secara prinsip menurut saya ya untuk standarisasi kualitas air sama, Mas. Cuma treatmentnya yang mungkin berbeda. Tuh. Ada kalau dulu sama juga di sini. Di sini dulu itu kalau parsial itu juga takut. Karena pasca parsial hampir bisa dipastikan ada masalah. Yang disebabkan mabulnya sampah. Sampah ini yang mengendap ini karena di jala akhirnya ikut
mabul kan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah teratasi dengan kegiatan sipon itu tadi, Mas. Ya. Tadi ada sedikit yang saya mau tanyakan, Mas Iwan. Itu tadi antara semi vlog dengan Biovlog. biovlog. Itu perbedaannya di mana? Jadi perbedaannya yang sangat jelas, Mas. Di situ tugas penguraian. Jadi sampah yang ditimbulkan dari sisa pakan, kotoran, bangkai plankton itu menjadi lebih bermanfaat. Bermanfaat ke arah penambahan pakan. Kalau istilahnya orang Jawa itu cemilan, Mas. Cemilan ya. Setelah makan pokok, cemilannya vlog-vlog tadi. Nah, jadi komponen-komponen tadi itu karena dikincir itu menjadi granul, Mas. Oh. Atau granul itu gumpalan-gumpalan kecil. Nah, di situ makan. Berarti, Dan tugas itu ya. itu dilakukan oleh bakteri pengurai. Jadi sipon di situ malah nggak disarankan. Nah, itu untuk biovlog. Kalau semi, keberadaan plankton dan bakteri pengurai ini hanya pengendali, Mas. Oh. Hanya mengendalikan. Dari kecerahan, dari penguraian itu sifatnya hanya membantu. Lainnya dilakukan oleh treatment oleh anak kolam. Itu bedanya. Dan biovlog itu biasanya lebih hemat pakan. Hemat pakan pabrikan maksudnya. Nah, itu cuma itu memang harus tahu teorinya membuat biovlog. Itu tentang DO, kontrol DO-nya, kadar oksigen terlarut dalam air. Nah, itu yang biovlog. Semi vlog kalau saya bilang lebih mudah karena selama ini kita jalani seperti itu, gitu, Mas Agus. Ya, berarti nganu ya, Mas Iwan. Ini saya tadi menangkap ada dua metode, satu biovlog dan satu semi vlog. Kalau di tempat Kapo Vaname itu semi vlog ya. Semi vlog. Nah, semi vlog. Berarti kalau menurut pengamatan saya ini, Mas Iwan, saya kebetulan kalau treatment itu kebetulan pas ada di tambak itu ada fermentasi. Bahkan fermentasinya itu sampai 48 jam. 48 jam. 48 jam. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Pakai media katul. Salah satunya. Sebenarnya banyak media, tapi mungkin yang paling cepat itu. Terus pakai bakteri-bakteri juga itu. Apa itu mungkin yang dimaksud dengan Mas Iwan biovlog gitu? Karena anu ya, Mas Iwan. Emang di bawah itu ada semacam kayak plok-plok. Itu fermentasi itu bisa dikatakan. Cuma kalau di kapal juga ada. Itu dengan tujuan, Mas. Jadi untuk memberi asupan makanan kepada probiotik atau plankton. Justru malah ke probiotik atau plankton? Iya, itu. Jadi kalau fermentasi selama 24 kali 1, 20 kali, sehari 24 jam itu diarahkan untuk penumbuhan plankton. Tapi kalau 2 kali 24 jam
itu untuk memacu pertumbuhan bakteri probiotik. Oh gitu ya. Gitu. Dan itu kondisional waktunya. Oh kondisional. Kondisional. Kalau kita lihat plankton tipis, kita bisa sediakan fermentasi itu, kita buatkan. Dari indikator visual, Mas. Iya. Ya ini menariknya ini yang kalau istilahnya tadi yang dibilang Mas Iwan itu tidak ada ali udang yang hidup, adanya sebelum lahir atau Sudah mati. sesudah mati. Mungkin salah satu misterinya mungkin ya ini sebagai gambaran seperti kayak gitu. Iya. Tapi intinya tetap kita ilmunya itu harus bagaimana dapat ilmu yang bisa kira-kira mendekati pas. Betul. Tidak harus pas tapi mendekati pas. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang kerja itu keluar keringat, ya mestinya kalau dapat hasil kan gembira. Gembira. Kalau gembira berarti timbul semangat. Betul. Tapi tidak harus gembira nanti timbul semangat. Sedih timbul semangat ya ada. Oke. Seperti yang banyak yang terjadi, tapi itu harus jadi motivasi. Oke. Motivasi. Bukan Ya. harus bagaimana melangkahnya, tapi bagaimana mencapai hasil yang lebih baik. Lebih baik. Nah, gitu. Terus Mas Teguh, mungkin saya tanya untuk monitor pertumbuhan, model cara memonitor pertumbuhan di teman-teman di Purworejo, petambak Purworejo. Ya. Itu bagaimana, Mas? Ya kalau untuk anco itu emang setelah usia 30 hari ya Mas. 30 hari. Yaitu kita mantaunya dari situ dalam artian 1 jam sampai 1,5 jam. Itu terus kalau nanti pakan itu 3 kali. Nanti setelah umur 50 itu bisa tambah 4 kali, tambah sedikit-sedikit. Nah, jadi medianya dari parameternya dari itu Mas. Satu itu, yang kedua ya kadang sekali kita anco Mas. Ke sipon ya. Ke sipon. Terus sama maintenance di airnya itu. Tambah air kira-kira berapa hari sekali tambah. Cuman tidak harus istilahnya ditambah tiap hari. Oh, gitu. Tapi kolo-kolo Mas, kolo-kolo. Ya, terus kalau air di sana Mas Iwan, kita dapat dari air tanah. Sumur, bur. Jadi kita sana kan pasir ya Mas Iwan. Oh. Bukan seperti sini ya. Jadi sana pasir, kita buat 2 pralon atau 3 pralon, tembus itu kedalaman sekian, nanti payo, nanti kedalaman sekian mesin. Jadi nanti dikombinasikan. Jadi emang airnya di sana kalau bisa dibilang dekat sama laut, tapi airnya ada yang payo Mas. Ya itu mendukungnya itu Mas. Makanya kemarin salinitasnya sekitar 16 sampai 22 Mas. Iya. Lah itu kemarin kan Mas Iwan sempat tanya ya salinitas. Ketika itu salinitas sana maksimal 22, Mas Iwan juga sempat agak Iya. wah ini luar biasa gitu kan. Iya. Jadi alatnya dalam artian harusnya cepat, progresnya lebih cepat. Progres pertumbuhannya cepat. Gitu. Nah, makanya itu kan kalau data-datanya seperti di sana itu kan seperti gitu. Makanya ini mungkin ada sedikit yang ilmu yang belum pas, yang mungkin bisa jadi solusi. Tapi ya ini kita coba aja lah, ngangsu ilmu. Siapa tahu nanti kita bisa Oke, Mas. jadi apa ya istilahnya menggetok tularkan bagaimana yang baik. Itu Mas. Ya tentunya kapan-kapan lah. Ya, nanti saya ke Siap. sana bisa lihat langsung. Lihat langsung ya, itu harapannya. Kita bisa berbagi cerita di sana. Siap. Itu siap. Gitu. Monggo nanti kita di sana tentunya sangat senang sekali Mas. Iya.
tentunya di sana kan sudah dari 2000 berapa ya Mas? 2000 sudah 7 tahun ini Mas. 7 tahun ya. Sudah 7 tahun ini. Iya benar. Kalau saya itu 2011 Mas. Ya, 7 tahun. 2011 itu saya dapat informasi di Purworejo rame nambah itu selang 3 tahunan setelah sini. Nah itu dari teman-teman marketing pakan, marketing benur informasinya itu. Dan awalnya bagus Mas. Ya. Di awal-awal itu bagus. Bagus. Seperti itu. Dan setelah itu wajar kalau penurunan, ada penurunan dan mungkin belum balik lagi, bagusnya ya wajar. Ya. Gitu. Karena apa ya kondisi lahan itu juga kaitannya dengan metode yang terkini itu harus menyesuaikan. Alam pasti juga berubah. 7 tahun yang lalu dengan sekarang ini juga berubah. Nah, itu yang saya sering katakan itu kita juga harus menyelaraskan alam. Iya. Alam maunya bagaimana, kita coba mengetahui, ikut belajar dengan itu. Oke. Ya. Mungkin apalagi Mas, ada yang mumpung ketemu ini. Ya. Ini luar biasa nih pertemuan kali ini. Ya. Nah, ini pemirsa channel KP Faname. Ini Mas Teguh ini mulai ini dengan berapa petak? 3 petak Mas. 3 petak. 3 petak ya. Nah, 3 petak. Nah, ini juga petarung di bidang tambak. Beliau ini. Jadi nggak punya basic tambak, tapi sekali ketemu dengan pelaku tambak dia tertarik. Langsung 3 petak. Nah, mudah-mudahan semangat ini juga selalu terjaga. Kalau soal kurang itu pasti. Pasti. Tapi kemauan untuk melengkapi kekurangan itu yang memang harus terjaga kan gitu. Ya. Siap. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin saya ke sini. 7 jam perjalanan. Cuma ketemu juragane ini kan luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Tadi sudah di tengah jalan sudah mangu-mangu. Dalam artian sana sini macet. Saya sempat berhenti, jangan sampai pokoknya harus sampai Rembang. Akhirnya ketemu juga dan bisa masuk di vlognya Kapol Faname. Ya. Oke gitu teman-teman. Jadi berbagi cerita ala KP Faname untuk hari ini. Jumpa dengan teman lama, ternyata mau mengusahakan usaha di bidang yang sama ya. Dan tentunya saling tukar ilmu ini Mas. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.